Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial. Pada kali ini, saya akan membahas subbab persamaan diferensial linear, persamaan diferensial Bernoulli, dan trayektori. Yang pertama, persamaan diferensial linear. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qx. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial, kita bisa menggunakan metode faktor integral. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear ini yaitu y sama dengan integral e pangkat integral px dx dikali qx dx plus c per e pangkat integral px dx. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, selesaikan persamaan diferensial dy per dx plus 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Nah, pada persamaan ini sudah terlihat dengan jelas bahwa bentuk ini merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial linear. Untuk itu, dari persamaan ini kita sudah mendapatkan px dan qx-nya, yaitu px-nya sama dengan 3 per x dan qx-nya 6x kuadrat. Karena kita sudah mendapatkan px dan qx-nya, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu y sama dengan integral e pangkat integral px dx dikali qx dx plus c per e pangkat integral px dx. Y sama dengan integral e pangkat integral px-nya tadi 3 per x sehingga kita ubah dengan 3 per x sehingga integral e pangkat integral 3 per x dx dan qx-nya tadi 6x kuadrat sehingga kita kalikan dengan 6x kuadrat dx plus c per e pangkat integral 3 per x dx. Setelah itu, y sama dengan integral dari 3 per x itu 3 ln x sehingga integral e pangkat 3 ln x dikali 6x kuadrat dx plus c per e pangkat 3 ln x sehingga y sama dengan e pangkat ln x pangkat 3 dikali 6x kuadrat dx plus c per e pangkat ln x pangkat 3 sehingga y sama dengan integral x pangkat 3 dikali 6x kuadrat dx plus c per x pangkat 3. Dari sini kita kalikan x pangkat 3-nya dengan 6x kuadrat sehingga y sama dengan integral 6x pangkat 5 dx plus c per x pangkat 3. Setelah itu kita integralkan 6x pangkat 5. Integral dari 6x pangkat 5 dx plus c ini yaitu x pangkat 6 plus c per x pangkat 3 sehingga y-nya sama dengan 6 sehingga y-nya sama dengan x pangkat 6 plus c per x pangkat 3. Agar lebih jelas lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial berikut. 2 buka kurung y min 4x kuadrat tutup kurung dx plus x dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, pada soal kali ini bentuk dari persamaan diferensialnya yaitu belum jelas bahwa ini bentuk persamaan diferensial linear atau bukan, sehingga pada kali ini kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk persamaan diferensial linear. Sehingga 2 buka kurung y min 4x kuadrat dx plus x dy sama dengan 0, kita coba apakah persamaan diferensial ini bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial linear. Untuk itu, langkah awal kita ubah bentuk tersebut ke bentuk persamaan diferensial linear. Sehingga 2 y min 4x kuadrat dx plus x dy sama dengan 0. Kedua ruas ini kita bagikan dengan dx sehingga 2 y min 4x kuadrat dx per dx plus x dy per dx sama dengan 0. Nah, 2y min 4x kuadrat dx per dx
Nah, dx yang atas ini bisa kita coretkan dengan dx yang bawah sehingga menghasilkan 2y min 4x kuadrat plus x dy per dx sama dengan 0. Setelah itu, kita pindahkan x dy per dx ini ke depan sehingga x dy per dx plus 2y min 4x kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan x sehingga x dy per dx per x plus 2y min 4x kuadrat per x sama dengan 0. Sehingga dy per dx plus 2y min 4x kuadrat per x sama dengan 0. Nah, yang ini, 2 ini kita kalikan dengan y min 4x kuadrat sehingga dy per dx sama dengan dy per dx plus 2y min 8x kuadrat per x. Setelah itu kita pisahkan saja menjadi dy per dx plus 2y per x min 8x kuadrat per x. Nah, 8x kuadrat ini bisa kita coret dengan x yang bawah sehingga menjadi min 8x. Sehingga dy per dx plus 2y per x min 8x sama dengan 0. Setelah itu min 8x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi dy per dx plus 2y per x sama dengan 8x. Setelah menemukan bentuk persamaan diferensial linearnya, langsung kita cari solusi umumnya, yaitu dy per dx plus 2y per x sama dengan 8x. Dari bentuk ini sudah terlihat jelas bahwa px-nya yaitu 2 per x dan qx-nya 8x. Setelah memperoleh px dan qx-nya, langsung kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu y sama dengan integral e pangkat integral px dx dikali qx dx plus c per e pangkat integral px dx. Y sama dengan integral e pangkat integral 2 per x dx dikali 8x dx plus c per e pangkat integral 2 per x dx. Y sama dengan integral e pangkat 2 ln x, karena di sini integral 2 per x itu 2 ln x. Sehingga integral e pangkat 2 ln x dikali 8x dx plus c per e pangkat 2 ln x. Y sama dengan integral e pangkat ln x kuadrat dikali 8x dx plus c per e pangkat ln x kuadrat. Y sama dengan integral x kuadrat dikali 8x dx plus c per x kuadrat. X kuadrat ini kita kalikan dengan 8x dx sehingga y sama dengan integral 8x pangkat 3 dx plus c per x pangkat 2, sehingga integral dari 8x pangkat 3 ini 2x pangkat 4, sehingga y sama dengan 2x pangkat 4 plus c per x kuadrat. Yang selanjutnya, persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umum dari persamaan Bernoulli yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qx y pangkat n. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli, kita rubah bentuknya menjadi bentuk persamaan diferensial linear, sehingga dy per dx plus pxy sama dengan qx y pangkat n. Kedua ruas ini kita bagikan dengan y pangkat n, sehingga dy per dx ini kita bagikan dengan y pangkat n menjadi 1 per y pangkat n dy per dx plus px y per y pangkat n sama dengan qx. Bentuk dari 1 per y pangkat n ini kita ubah menjadi y pangkat min n dy per dx plus px. Y per y pangkat n ini kita ubah bentuknya menjadi y pangkat 1 min n, sehingga y pangkat min n dy per dx plus px y pangkat 1 min n sama dengan qx. Setelah itu kita misalkan y pangkat 1 min n ini sebagai w, sehingga w sama dengan y pangkat 1 min n. Setelah itu kita turunkan w ini terhadap y, sehingga dw per dy sama dengan pangkat 1 min n ini kita
turunkan ke bawah menjadi 1 min N, Y pangkat 1 min N kita kurangkan dengan min 1 sehingga dW per dy sama dengan 1 min N, Y pangkat min N. Setelah itu kita turunkan W ini terhadap X sehingga dW per dx sama dengan dW per dy kita kalikan dengan dy per dx sehingga memperoleh dW per dx. Nah tadi dW per dy ini sudah kita peroleh yaitu 1 min N dikali Y pangkat min N sehingga kita ubah dW per dy nya menjadi 1 min N dikali Y pangkat min N kita kalikan dengan dy per dx sehingga dW per dx sama dengan 1 min N dikali Y pangkat min N dikali dy per dx. Setelah itu 1 min N ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga 1 per 1 min N dW per dx sama dengan Y pangkat min N dikali dy per dx. Nah dari sini kita sudah peroleh Y pangkat min N dikali dy per dx yaitu 1 per 1 min N dW per dx. Sehingga persamaan diferensialnya berubah menjadi Y pangkat min N dy per dx plus Px Y pangkat 1 min N sama dengan Qx. Nah Y pangkat min N dy per dx tadi sudah kita peroleh yaitu 1 per 1 min N dW per dx sehingga kita ubah menjadi 1 per 1 min N dW per dx plus Px Y pangkat 1 min N tadi sudah kita misalkan sebagai W sehingga kita ubah menjadi Px dikali W sama dengan Qx. Setelah itu kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 min N sehingga 1 per 1 min N kita kali 1 min N dW per dx plus Pxw kita kalikan dengan 1 per min N dan Qx nya kita kalikan dengan 1 min N sehingga dW per dx plus 1 min N Px dikali W sama dengan 1 min N Qx. Perhatikan pada persamaan diferensial linear dy per dx sama dengan Pxy sama dengan Qx. Solusi umumnya yaitu Y sama dengan integral E pangkat integral Px dx dikali Qx dx plus C per E pangkat integral Px dx. Sehingga solusi dari persamaan diferensial Bernoullinya yaitu W sama dengan integral E pangkat integral 1 min N Px dx dikali 1 min N Qx dx plus C per E pangkat integral 1 min X Px dx dengan W sama dengan Y pangkat 1 min N. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial berikut. X dy per dx plus 4y sama dengan X pangkat 4y kuadrat. Penyelesaiannya yang pertama ubah ke bentuk persamaan diferensial Bernoulli yaitu dy per dx plus Pxy sama dengan Qxy pangkat n yaitu X dy per dx plus 4y sama dengan X pangkat 4y kuadrat. Nah persamaan ini kedua ruasnya kita bagi dengan X sehingga menghasilkan dy per dx plus 4y per x sama dengan X pangkat 4y kuadrat per x. Sehingga dy per dx plus 4y per x sama dengan X pangkat 3y kuadrat. Maka dari sini kita sudah perolehkan Px dan Qx nya yaitu Px nya sama dengan 4 per x dan Qx nya X pangkat 3 dan n nya sama dengan 2 yaitu pangkat dari y. Setelah itu substitusikan nilai Px sama dengan 4 per x dan Qx nya sama dengan X pangkat 3 dan n nya sama dengan 2 ke dalam rumus. Sehingga W sama dengan integral E pangkat integral 1 min N Px dx dikali 1 min N Qx dx plus C
per E pangkat integral 1 min N Px dx. Nah, Px-nya tadi sudah kita ketahui 4x, jadi kita ubah Px-nya menjadi 4 per X, dan Qx-nya kita ubah menjadi X pangkat 3, dan N-nya kita ubah menjadi 2. Sehingga W sama dengan integral E pangkat integral 1 min 2 4 per X dx dikali 1 min 2 X pangkat 3 dx plus C per E pangkat integral 1 min 2 4 per X dx. Setelah itu kita operasikan, maka hasilnya W sama dengan integral E pangkat integral min 4 per X dx dikali min 1 X pangkat 3 dx plus C per E pangkat integral min 4 per X dx. Sehingga W sama dengan integral E pangkat integral dari min 4 per X dx itu min 4 ln X, sehingga integral E pangkat min 4 ln X dikali min 1 X pangkat 3 dx plus C per E pangkat min 4 ln X. Sehingga W sama dengan integral E pangkat ln X pangkat min 4 dikali min 1 X pangkat 3 dx plus C per E pangkat ln X min 4. W sama dengan integral dari X pangkat min 4 dikali min 1 X pangkat 3 dx plus C per X pangkat min 4. Setelah itu, X pangkat min 4 ini kita kalikan dengan min 1 X pangkat 3 ini. Sehingga kita peroleh hasilnya menjadi W sama dengan integral min 1 dikali X pangkat min 1 dx plus C per X pangkat min 4. Integral dari min 1 dikali X pangkat min 1 ini min ln X, sehingga W sama dengan min ln X plus C per X pangkat min 4. Setelah itu kita ingat bahwa W tadi itu sama dengan Y pangkat 1 min N, sehingga W sama dengan Y pangkat 1 min N. Nah, tadi N-nya kita ketahui 2, sehingga W sama dengan Y pangkat 1 min 2, sehingga W sama dengan Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi W sama dengan 1 per Y. Sehingga dari sini kita bisa peroleh Y sama dengan 1 per W. Jadi W sama dengan min ln X plus C per X pangkat min 4 menjadi Y sama dengan X pangkat min 4 per min ln X plus C. Yang selanjutnya yaitu trayektori. Trayektori ortogonal. Jika diketahui rumpun kurva pada bidang XY yang dinyatakan oleh persamaan F, X, Y, K sama dengan 0, dengan K adalah konstanta variabel. Kurva yang memotong tegak lurus, kurva-kurva tersebut dinamakan trayektori ortogonal dari kurva F. Jadi, trayektori ortogonal adalah himpunan kurva yang memotong tegak lurus terhadap himpunan kurva yang diketahui. Syarat dari tegak lurus yaitu hasil kali gradiennya sama dengan min 1, sehingga dy per dx dikali min dx per dy sama dengan min 1. Langkah-langkah dalam mencari trayektori ortogonal. Yang pertama, membentuk persamaan diferensial dari himpunan kurva yang diketahui. Yang selanjutnya, mengganti dy per dx dengan min dx per dy atau mengganti y aksen dengan 1 per y. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan diferensial. Langkah yang kedua. Yang terakhir, persamaan trayektori ortogonal adalah penyelesaian langkah ketiga. Agar lebih jelas, langsung saja ke contoh soal, yaitu tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda. Penyelesaiannya seperti langkah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, bentuk persamaan diferensial dari rumpun kurva x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda. Nah, persamaan ini kita turunkan, maka x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda menjadi turunan dari x kuadrat ini 2x dan turunan dari 2y kuadrat sama dengan 4y, di mana setiap yang mengandung variabel y ini kita kalikan dengan dy per dx, sehingga kita peroleh hasilnya 2x plus 4y dy per dx sama dengan 0.
Yang selanjutnya, langkah kedua yaitu persamaan diferensial trayektori ortogonal ini dengan menggantikan dy per dx dengan min dx per dy pada kurva tersebut. Sehingga 2x plus 4y dy per dx sama dengan 0. Dy per dx ini kita gantikan dengan min dx per dy, maka 2x plus 4y dikalikan dengan min dx per dy sama dengan 0, maka 2x dy min 4y dx sama dengan 0. Dengan faktor integrasinya 1 per xy, persamaan diferensial tereduksi menjadi persamaan 2x dy min 4y dx sama dengan 0 ini kita kalikan dengan 1 per xy, sehingga 1 per xy dikalikan dengan 2x dy min 4y dx sama dengan 0, sehingga 2x per xy dy min 4y per xy dx sama dengan 0, maka menjadi 2 per y dy min 4 per x dx sama dengan 0. Setelah kita peroleh hasil ini, kita integralkan keduanya menjadi integral 2 per y dy min integral 4 per x dx sama dengan c. Maka integral dari 2 per y dy ini 2 ln y, dan integral dari 4 per x dx yaitu 4 ln x, maka 2 ln y min 4 ln x sama dengan c. Kedua ruas ini kita bagikan dengan 2, maka ln y min 2 ln x sama dengan c. Jadi ln y per x kuadrat sama dengan ln c, di mana c sama dengan e pangkat c. Sehingga y per x kuadrat sama dengan c, jadi y sama dengan x kuadrat dikali c. Jadi trayektori ortogonalnya adalah y sama dengan x kuadrat c. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.